Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video praktik bimbingan kelompok yang bertemakan cara berinteraksi di ruang publik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Tias Dwi Rizkita dengan NIM 123. Perkenalkan, nama saya Nahla Aminah, NIM 132. Saya Khairunisa dengan NIM 141. Wih, ada oprek bimbingan kelompok nih. Teman-teman sini dong. Oh iya. Aku ada info loh. Ada oprek anggota bimbingan kelompok. Ayo kita ikut bimbingannya yuk. Yuk, boleh. Langsung daftar aja habis ini. Iya, topiknya juga cara berinteraksi di ruang publik. Mungkin relate sama kita yang kadang kesulitan saat berbicara di depan umum gitu. Iya, kayaknya relate deh sama aku. Boleh dah, yuk. Boleh, kita besok daftar yuk. Oke. Pemberian topik cara berinteraksi di ruang publik sangat berguna untuk mereka yang memiliki permasalahan sosial atau memiliki permasalahan untuk membangun interaksi dengan publik dan sekitarnya. Dan topik ini juga sangat membantu mereka yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi sebelum bimbingan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke sesi bimbingannya, jadi di sini saya mau kalian semua untuk memperkenalkan diri dan juga asalnya supaya kita saling mengenal satu sama lain. Baik, saya mulai untuk saya terlebih dahulu. Jadi saya adalah Tias Dwi Rizkita. Silakan Mbak. Saya Salsa dari. Saya perkenalkan, nama saya Tias Dwi Rizkita selaku pemimpin bimbingan kelompok pada hari ini. Silakan Mbak. Saya Salsa Bila Nur Syafitri dari prodi Gizi. Boleh. 1, 2, 3. Saya Salsa Bila Nur Syafitri dari jurusan Gizi. Saya Nabila Kusuma Dewi dari jurusan Matematika. Perkenalkan, saya Alfitri, saya dari prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, saya dari prodi BK. Perkenalkan, nama saya Nahla Aminah dari prodi Psikologi. Baik, setelah perkenalan semuanya, jadi di sini hari ini topik kita adalah bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan publik Di ruang cara berinteraksi. Karena hari ini topik kita adalah bagaimana caranya berinteraksi di ruang publik. Jadi saya ini mau tanya dulu sih sebelumnya, apakah di antara kalian ini ada yang tahu sih artinya interaksi itu apa? Saya Silakan. saya mau coba jawab ya. Ya. Menurut saya, interaksi itu seperti kita ngobrol sama orang lain. Itu kan juga termasuk interaksi ya, Bu? Ya, benar banget. Ada yang bisa jawab lagi? Kalau menurut saya interaksi itu pertukaran informasi, respon, atau kita berbicara dengan orang lain, berdialog gitu. Itu interaksi. Iya, saya rasa kalian semua pasti sudah tahu lah ya arti dari interaksi itu. Jadi sedikit aja pengertian interaksi dari saya. Kalau menurut saya tuh interaksi itu adalah suatu hubungan antara individu dan juga dengan individu yang lainnya. Nah, nanti mereka itu membuat yang namanya hubungan atau suatu interaksi seperti itu. Jadi saya selaku pemimpin bimbingan di sini, saya memiliki 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana bimbingan kali ini tuh benar-benar rahasia dan tidak ada kebocoran. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kalian itu bisa benar-benar terbuka untuk menyampaikan dan mengungkapkan apa yang kalian ungkapkan di bimbingan ini. Dan yang terakhir asas kesukarelaan. Jadi di asas ini kalian itu benar-benar tidak ada paksaan dan kalian juga dapat mengikuti bimbingan ini dengan sukarela seperti itu. Baik, saya mau bertanya ke kalian semua, apakah di antara kalian ini ada yang pernah mengalami kesulitan saat berinteraksi sosial? Saya, Bu. Apa tuh, Mbak? Saya pernah merasa gugup jika saya bertemu orang, tapi saya belum mengenali orang tersebut. Ada yang lain? Saya, Bu. Silakan. Saya juga pernah waktu presentasi
itu saya nggak lancar, malah bicaranya itu terbata-bata itu. Ada lagi? Saya Bu, mungkin saya tidak merasa begitu karena ketika saya bertemu dengan orang baru ataupun orang yang belum saya kenal, justru saya itu lebih suka bercerita kepada mereka dan saya merasa nyaman gitu Bu. Seperti saat saya itu berada di dalam kereta maupun saat saya itu naik ojek begitu. Ya, ada lagi? Saya Bu, Silakan. kalau saya merasa nggak ada hambatan, soalnya saya tuh suka menjelajah kayak hal baru, kayak misalnya suka interaksi, kayak misalnya ikut komunitas gitu, ikut organisasi gitu. Baik, yang saya tangkap tadi ada yang negatif dan juga ada yang positif. Jadi di saat kita berinteraksi di ruang publik itu kita memang harus pertama-tama harus memiliki kepercayaan diri. Nah, dan juga di sini saya mau merubah pemikiran-pemikiran yang negatif tadi menjadi yang lebih positif. Sekarang saya mau tanya kepada yang negatif, kenapa kalian itu merasa takut dan akhirnya jadi presentasinya terbata-bata dan seperti itu? Bisa dijawab dulu? Saya merasa gugup kalau ketemu orang baru itu karena saya takut salah, Bu. Saya takut salah dengan apa yang saya lakukan. Seperti itu. Kalau mbaknya tadi? Kalau saya lebih ke tidak percaya diri itu Bu. Ya, alasan mbaknya tidak percaya diri itu apa, bisa dijelaskan lebih jelas lagi? Saya merasa diri saya itu tidak lebih baik dari teman-teman saya gitu. Saya tidak percaya diri. Oke, jadi pemikiran seperti Mbak Salsa yang takut salah seperti itu tuh sangat-sangat harus diubah pemikirannya Mbak. Jadi di saat kalian presentasi, bahkan mungkin kalian tuh melakukan kesalahan, itu tuh kalian harus memiliki pemikiran di mana kesalahan kalian itu bukanlah suatu masalah yang besar. Dan mungkin penonton atau audiens kalian yang mendengarkan itu bahkan tidak memperdulikan kesalahan kalian. Jadi hal tersebut itu harus diubah dengan pemikiran-pemikiran positif, mulai dari hal-hal yang kecil. Terus tadi Mbak Nabila tadi kesulitannya tidak merasa lebih atau merasa kurang dari yang lain. Nah, setiap manusia itu pasti sudah memiliki kelebihan masing-masing, Mbak. Jadi mungkin Mbak Nabila harus berpikir, mungkin teman Mbak Nabila memandang Mbak Nabila itu mungkin juga bisa lebih dari mereka. Jadi Mbak Nabila harus memiliki mindset yang positif terlebih dahulu untuk pandangan-pandangan Mbak Nabila, supaya Mbak Nabila tidak mengucilkan diri, supaya interaksi sosial di ruang publik Mbak Nabila itu lebih lancar dan lebih efisien seperti itu, Mbak. Oke, jadi di sini saya akan memberi sedikit ilmu bagi kalian untuk ilmu dan juga cara bagaimana untuk dapat berinteraksi di ruang publik dengan baik. Jadi pertama-tama kalian itu namanya interaksi, pasti itu adalah ada yang namanya komunikasi dari individu yang satu ke individu yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang, ini kan namanya interaksi, sedang berkomunikasi juga, pasti kalian merasa didengar kalau misalkan kalian itu saya lihat dan saya tidak sibuk dengan handphone. Nah, itu adalah salah satu cara dimana menghargai lawan bicara kalian. Dan juga kalian tuh harus terbuka dan kalau bisa itu mimik wajah itu juga bisa diatur supaya yang berkomunikasi dengan kita itu nyaman. Kemudian ada yang namanya itu iya benar, apa Mbak Anissa? Mbak Anissa, iya benar. Penggunaan bahasa. Pengguna ini benar banget. Jadi kalian itu harus bisa menggunakan bahasa dengan baik. Dimana namanya kita berkomunikasi pasti juga harus menghargai satu sama lain. Nggak mungkin dong kita berinteraksi tiba-tiba ngomong jorok, kan pasti langsung lawan bicara kita tuh malas ngobrol sama kita, seperti itu kan. Selanjutnya juga kurangi yang namanya interupsi atau memotong lawan bicara kalian. Kemudian itu yang paling terpenting adalah kita harus bisa saling menjaga yang namanya privasi, maupun privasi verbal maupun privasi fisik, dimana kita harus dapat mengatur cara berbicara, kemudian cara berbicara, bahasa, dan lain-lain. Oke, baik. Dari penyampaian saya tadi, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Saya belum. Silakan Mbak Nisa. Mungkin cara-cara tersebut akan saya terapkan di saat saya itu akan berinteraksi dengan banyak orang nanti ke depannya. Ya, kalian juga harus banyak-banyak mencari pengetahuan lebih dalam tentang bagaimana caranya berinteraksi di ruang publik, teman-teman. Baik, Bu. Stop.
Baik, di sini saya memiliki yang namanya papan perasaan. Jadi kalian bisa menuliskan perasaan kalian di sticky note ini, perasaan apapun ketika kalian itu berinteraksi dengan orang. Entah itu kalian takut salah atau perasaan apapun perasaannya yang kalian tidak bisa ungkapkan selama ini bisa kalian ungkapkan di sini. Jadi saya memberi pulpen. Silahkan kalian menuliskan perasaan kalian di sticky notes ini dan ditempelkan di sini. Silahkan. Kalian bisa menuliskan perasaan-perasaan kalian, entah itu kalian takut, kalian mual ketika melihat orang, atau ingin muntah, atau mules, itu kalian bisa tuliskan di sini. Siap, Bu? Ya. Berhenti gak sih itu videonya? Kalian boleh menuliskan beberapa perasaan kalian, bahkan penuhin aja madingnya ini nggak apa-apa guys. With them. Baik, kalian sudah baik sekali untuk mengisi papan perasaan. Dan selanjutnya saya akan memberikan kalian pekerjaan rumah di mana kalian dapat menuliskan semua permasalahan kalian dan juga bagaimana sih kalian untuk menangani masalah tersebut, seperti itu. Nah, nanti pekerjaan rumah ini bisa kalian bawa lagi saat minggu selanjutnya saat kita melaksanakan bimbingan, seperti itu, agar supaya ini bisa saya langsung analisis datanya ya, seperti itu. Sebelum itu saya akan menjelaskan lembar kerja ini tuh apa aja sih isinya. Jadi tuh masalah saya tuh mungkin kalian tuh kurang percaya diri, kalian gugup saat bertemu orang baru, ketakutan kalian seperti itu bisa kalian tulis di sini. Yang kemudian ada harapan saya dan pemecahan masalah. Harapan kalian itu apa ke depannya dan bagaimana sih caranya kalian itu untuk memecahkan masalah kalian yang sudah kalian tulis di atas. Kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah solusi apa menurut kalian yang tepat untuk menangani masalah yang sudah kalian tulis. Kemudian hal yang diperlukan untuk dapat melaksanakan solusi kalian ada apa? Hal-hal apa saja yang perlu kalian, mungkin itu misalnya kondisi badan yang fit, saya harus fit untuk supaya saya bisa melaksanakan presentasi dengan baik atau yang sebagainya, yang cocok dengan masalah kalian. Kemudian keuntungan dari solusi yang terpilih, mengapa kalian itu memilih solusi tersebut, apa keuntungan kalian dari memilih solusi tersebut. Kemudian kerugian dari solusi terpilih, jadi apa kemungkinan kerugian dari solusi yang sudah kalian pilih. Dan yang terakhir hambatan yang mungkin muncul. Nah, karena setiap pemecahan masalah pasti ada hambatannya. Mungkin hambatannya itu kalian gagal untuk menerapkan apa yang seharusnya kalian terapkan di masalah kalian dan lain-lain seperti itu. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Silakan. saya masih kurang paham yang Bapak Bu, yang hambatan yang mungkin muncul. Oke, jadi di sini mungkin masalah saya adalah, ini saya contohkan ke diri saya sendiri ya. Mungkin masalah saya adalah kurang konsisten dalam mengerjakan tugas misalkan. Nah, hambatannya itu adalah rasa malas saya, kemudian juga rasa yang saya lupa tugas atau apa, itu hambatan-hambatan seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi pertemuan minggu ini saya cukupkan. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Oke, ya. Saya selaku pemimpin bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup. Oke, jika dirasa sudah cukup, alangkah baiknya kita mengakhiri bimbingan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga bimbingan pada minggu ini berguna untuk kalian semua. Amin. Saya sebagai pemimpin bimbingan ini mengakhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.